Halo sahabat Saka Warga, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini saya kedatangan sahabat lama nih. Oke. Om Alfred Sitorus, terima kasih Om sudah mau hadir nih memenuhi undangan. Oke, Om Danar. Sama-sama nih kita lama nggak bersuah Iya, ya. Jadi ketemunya di WA Group aja. temunya di WA Group dan sekarang baru bisa ketemu tatap muka seperti ini. Ya, nah buat sahabat yang belum tahu sahabat saya ini, kalau melihat video di YouTube dan itu bertebaran, sebetulnya ada kelompok pejalan kaki yang menghadang motor di trotoar. Nah ini kerjanya Om Alfred. Pasukan radikal. Masukan radikal. Tapi ngomong ceritanya gimana Om, awalnya itu ada koalisi pejalan kaki? Jadi gini Om Danar, sebenarnya munculnya lahirnya koalisi pejalan kaki itu sebenarnya bukan karena kebetulan. Oke. Jadi ini sebenarnya ada siasat gitu. Dan siasatnya itu siasat yang yang senasib sebenarnya, bahwa sama seperti ini, kita kopi darat dengan teman-teman ada bertujuh awalnya itu. Bias gender tapi nggak ada perempuannya, laki-laki semua. Laki-laki semua, para petarung semua. Kita ngobrol, ini bertepatan sebagian dari teman-teman yang ngomong ini adalah para pendirinya Car Free Day Jakarta dulu. Ada Mas Puput ya. Terus di situ juga ada Om Antoni, Om Herlambang dan yang lain-lain, termasuk saya di situ. Ini Car Free Day yang dulu diinisiasi oleh Mas Puput kan udah kemana-mana tuh, udah kota-kota lain udah aplikasi dan yang lain-lain udah melaksanakan lah. Bahkan ada payung hukumnya pakai perbub lah, perwali kota lah, peraturan gubernur lah dan yang lain. Nah, ibaratnya kegiatan itu kita bilang bahwa virusnya udah sampai ke kota-kota, virus baik ya, bahwa ada aturannya seperti itu. Nah, teman-teman yang ngumpul ini, yang kopi darat ini bilang, kan kita ini para pengguna angkutan umum, baik yang rel, bis, feedernya kita kan berjalan kaki. Tapi lu ngerasain apa gitu? Ya ngerasain sih pengen ditabrak mulu nih ya, sama terutama sepeda motor gitu ya. Terus kadang-kadang lagi texting handphone, tahu-tahu udah nyampe di bawah warung pecel lele gitu, baru ngeliat ke atas. Nah, jadi padahal itu trotoar. Nah, itu yang sebenarnya obstacle itu senasib, makanya dibilangnya. Gitu. Akhirnya yuk kita bikin satu ide lah gitu. Yang selama ini mungkin masyarakat di ubun-ubun nggak tahu mau kemana nih caranya, mau menumpahkan semua unek-uneknya ngomongin pejalan kaki. Akhirnya 25 nanti bulan depan nih ulang tahun 10 dekade, 1 dekade, 10 tahun ya. 10 tahun. Kita hari berikutnya, 2 hari berikutnya ngobrol-ngobrol lah di grup gitu ya. Yuk yang mau bikin spanduk siapa nih, nyetak satu aja lah gitu. Nah, hari berikutnya itu tanggal 25 Juni itu berangkat tuh ke Kota Tua tuh. Di situ karena ternyata ada Om Antoni, anaknya pada saat diajak jalan-jalan ke sana, anaknya nanya nih ke teman kita nih Om Antoni, Pak, itu kalau motor naik trotoar boleh nggak ya? Padahal itu kan tempat wisata gitu. Nah akhirnya Om Antoni bilang, jangan ditiru, itu salah gitu. Nah akhirnya dari situlah spirit mulai ini bergejolak di teman-teman koalisi pejalan kaki, termasuk kita yang komuter ya, yang pengguna angkutan umum. Nah akhirnya dari situ kita datang ke Kota Tua, bentangin spanduk tuh di trotoar tuh, nutupin ceritanya. Karena kalau udah sore hari orang pada pulang kerja itu, yang mau ke arah Beos itu stasiun, wah itu penuhnya minta ampun. Nah benar, kena sekat itu ditutup pakai spanduk, nggak ada yang naik. Ternyata masuk lagi setelah spanduk. Nah ini bener nggak ada akal lagi nih gitu nih. Nah akhirnya Om Antoni kan badannya besar, bongsor gitu ya. Nggak ngomongin fisik sih sebenarnya. Om, kayaknya kita perlu sesuatu aksi yang nekat nih. Apaan tuh Om? Om kalau tiduran di trotoar gimana? Nah di situlah Om Antoni nggak mau awalnya tiduran, masih duduk gitu. Akhirnya masih lewat belakangnya dia. Nah akhirnya dia tiduran.
Nah begitu motor mau masuk, lihat ada orang tiduran, nah ayo lo, nggak ada yang berani lagi. Mau diangkat orangnya gede, nggak ada yang berani ngangkat. Akhirnya itu setelah berapa bulan baru ada foto di 2012 karena 2011 kan. Itu di 2012 itu baru ada satu foto yang dipublish di media online. Mainstream. Oh, ya, di media online. Okay, gitu. okay. Jadi ada salah satu media online. Ini ada teman yang dulu moto, termasuk saya juga ada fotonya. Tapi saya nggak mau publish dulu nih, gitu. Jadi ada di foto, ternyata itu dimuat. Akhirnya booming. Ini pasukan apaan nih, gitu loh. Akhirnya teman-teman pada ngobrol, ini siapa yang bikin ini kayaknya lumayan nih. Nah berikutnya hari keduanya lagi itu muncul beberapa foto dengan spanduknya dan yang lain-lain. Kebetulan muka saya ada juga, dicari pasti. Nah ini orangnya nih, ada nih. Nah, akhirnya dicari oleh teman-teman media. Oh ini kenapa sih bikin apaan sih? Nah akhirnya di 2012 kita mulai datang tuh ke trotoarnya Tamrin. Waktu dulu masih trotoarnya merah tuh. Iya. Nah, dan masih sempit ya, nggak selebar sekarang. Apa udah lebar? Udah lebar zamannya Bang Yos kan itu. Oh iya. Bang Yos bikin sama Bang Foke itu bikinnya waktu zamannya mereka. Nah tapi peak hour-nya kan dihajar semua kan, sore hari. Kita datang ke situ, teman-teman media berhubung semuanya, akhirnya disitulah dideklar ada namanya Koalisi Pejalan Kaki. Sebelumnya berarti enggak ya? Belum ada. Ini namanya mungkin 7 perjaka kali ya, karena udah 7 orang gitu. Jadi ada 7 orang yang laki-laki semua. Akhirnya saya bilang kita deklar bahwa ini Koalisi Pejalan Kaki, siapa aja bergabung di sini, dan saya bilang kita akan coba datang tiap minggu di hari Jumat, kita tamasya ke trotoar. Dan sampai sekarang tuh ya kata-kata tamasya itu. Tamasya trotoar kita itu ya itu. Jadi kalau polisi nanya ini demo enggak Pak, kita tamasya gitu. Jadi untuk mengelabui surat pemberitahuan ke kepolisian, tapi tetap warga negara yang baik, kita tetap siapin suratnya Pak, ini suratnya kita udah kirimkan. Nah, akhirnya berlanjut, akhirnya teman-teman inisiasi kita siapin media sosialnya untuk publikasi dan yang lain-lain. Nah, sampai panjang perjalanan ya banyaklah apa lika-likunya, dibantingin helm lah, ada kasus-kasus itu. Kalau dimaki-maki itu standar. Dimaki-maki udah standar, dibantingin helm. Nah, di situ baru saya tahu tuh, Om dan Bro, bahwa helm SNI itu benar-benar bermanfaat gitu. Dibantingin pun gak pecah-pecah. Nah, ternyata untuk ngetes helm SNI itu kalau dihadang pejalan kaki, bantingin aja, berarti kalau pecah itu bukan SNI berarti. Nah itu. Jadi dari situ teman-teman mulai advokasi, datang ke sekolah SD, ke sekolah SMP, mulai edukasi ke memberikan satu pemahaman terkait dengan hak pejalan kaki, hak berkendara di jalan raya seperti apa. Gitu. Jadi kita ramu semuanya dari alat edukasinya teman-teman, kita ramu, kita masukin jadi satu presentasi yang memang cukup gampang dipahami oleh anak-anak kecil sampai orang dewasa. Gitu. Nah, berlanjut dari situ, banyak anak-anak muda yang tergabung di Koalisi Pejalan Kaki, ternyata backgroundnya beda-beda. Dan saya sendiri nggak paham tuh yang namanya gimana bikin aplikasi. Nah, teman-teman muda ini ternyata udah sampai ke sana pemikirannya. Om, kita mau bantu ini bikin aplikasi. Saya nggak tahu, saya bilang. Dan Koalisi Pejalan Kaki belum punya dana untuk meng-hire orang untuk bikin aplikasi. Enggak. Kita bikinin, kita bayarin domainnya dan yang lain-lain. Sampai hari ini, sampai sekarang dibayarin sama ini. Dan itulah sebenarnya aplikasi Koalisi Pejalan Kaki itu menjadi tempat pengaduan dari Sabang sampai Merauke terkait dengan fasilitas pejalan kaki. Nah di situ. Nah kalau melihat perjalanan itu ya kan, sebetulnya kalau boleh dipahami memang semerawat itu kah kondisi jalan raya kita ini? Gini, sebenarnya seperti ada dualisme pembangunan infrastruktur sebenarnya. Jadi ketika kita melihat bahwa ketika ada keluhan bahwa
jalan berlubang itu langsung dibangun. Tapi kan ketika trotoar sehancur apapun itu jarang untuk dibangun gitu. Nah, disitulah sebenarnya itu belum lagi kita ngomongin jalur sepeda ya. Ini baru jalan buat kaki gitu. Nah, ketika ini kita melihat ada ketimpangan pembangunan infrastruktur gitu ya. Karena bagi saya ketika strukturnya tidak dibangun, jadi setiap orang yang ada tinggal di daerah itu kulturnya nggak akan berubah. Jadi poinnya selalu di situ ngomongnya. Gimana orang mau menarik minat orang untuk berjalan kaki? Strukturnya aja nggak ada. Gitu. Kalau dia mau ngeluh pun, ya jalan-jalan aja. Kenapa harus nuntut yang aneh-aneh? Nah sebenarnya inilah sebenarnya pemenuhan hak gitu. Kan belum tentu semua orang bisa memiliki barang seperti kendaraan bermotor roda 2 ketika pendapatannya masih tidak mencukupi. Tapi kan kalau orang disuruh berjalan kaki, ya barang tentu sudah semua orang berjalan kaki. Karena takdirnya dia memang dia sebagai berjalan kaki gitu. Dan mungkin skala makronya kan juga kalau semua orang naik motor kan kita lihat di Jakarta hari ini ya. Semerawut nggak karuan. Nah itu dia makanya karena mindsetnya itu kan diubah kan, jadi car culture gitu. Jadi kota yang didesain dengan mindset car culture itu akhirnya apapun fasilitas yang lain jadi di nomor 2 kan. Nah ya kita bersyukur sekarang pembenahannya itu sudah mulai masif ya. Baru di Jakarta dan kota-kota beberapa kayak Bandung, Surabaya gitu ya. Dan kita berharap dengan koalisi pejalan kaki ada di kurang lebih 10 kota udah mulai ada. Ya kita minta mereka mengadvokasi itu dan mendorong, nyentilin si legislatif sama eksekutifnya. Kadang-kadang teman-teman mau advokasi ini cuma eksekutifnya yang selalu dirongrong gitu. Padahal kalau eksekutifnya pun menampung aspirasinya teman-teman, tapi kalau legislatifnya bilang gue nggak mau bangun mau apa? Karena anggaran di mereka kan. Nah di situ nggak butuh persetujuannya. Nah itu, nah disitulah koalisi pejalan kaki sesekali itu kita berperan sebagai lobbying. Pak tolonglah ini. Padahal gitu. Emang lu jadi kontraktor? Enggak. Masa bodoh siapapun yang mau bangun nanti gitu. Yang penting itu pesan kita itu sampai ke legislatif dan mereka memahami itu. Itu bagian dari karakter buildingnya mereka yang kita siapkan gitu loh. Dan isu itu tetap kita jaga terus agar teman-teman ini nggak lagi merubah pola pikirnya lagi. Udahlah prioritas yang lain masih banyak gitu. Di situlah sebenarnya banyak kekosongan yang dilakukan oleh teman-teman komunitas yang lain ketika mereka fokus dengan isunya, tapi ketika bicara dengan infrastruktur mereka lupa itu tim tanknya itu ada di legislatif gitu, bukan cuma di eksekutif yang memang dia cuma mengeksekusi kalau sudah ada anggarannya gitu. Di situ loh sebenarnya bro. Nah tapi kalau selama perjalanannya teman-teman koalisi nih, apakah memang sebetulnya gini? Gue mau tahu relasinya dengan angka kecelakaan nih. Jalan raya ini kan sebetulnya angkanya cukup menyeramkan ya. Tinggi. Per jam itu kan 3 orang tuh. Per jam? Iya kan angka kecelakaan ya. Bukan buat pejalan kaki tapi keseluruhan angka kecelakaan baik pengendara. Iya artinya kita mau bicara kerawanan di jalan raya kan sebetulnya. Betul. Nah sebetulnya apakah pembangunan trotoar yang proper itu sebenarnya juga menyumbang menurunnya tingkat kecelakaan nggak sih sebetulnya? Enggak, sebenarnya ini akan berbeda ya. Jadi antara dibangunnya trotoar dengan menurunkan angka kecelakaan itu sebenarnya nggak ada korelasinya. Gitu loh. Kan yang jadi masalah adalah ketika satu jalan tertentu itu tidak ditetapkan sebagai kawasan jalan nasional kah, jalan kota kah? Karena apa? Itu akan berkorelasi dengan kecepatan kan. Di situ masalahnya. Nah kalau bangun trotoar ya bangun trotoar dengan ramah, dengan baik. Itu sudah barang tentu orang kita push and pull kan. Kita mau mendorong orang untuk berjalan. Tapi yang jadi masalah ketika jalan itu baik itu macet atau tidak, kan kita bicara nih speed limit nih. Kalau orang mau nyebrang, orang bilang oh nggak ada speed limitnya, udah gue sikat aja gitu. Nah itu masalahnya gitu. Iya. Kaki kita udah disebrang. Masih di klaksonin, ditarik lagi kan. Beda dengan saya nggak mau banding negara lain. Iya. Tapi faktanya gitu gimana? Iya negara lain itu kan satu langkah udah nyampe di jalan. Semua orang udah
menghamba semua kan, udah nyerah saya gitu. Karena betul. apa? Berkendara itu kan dikasih privilege kan. Gitu loh. Betul. Bukan haknya yang dikasih, tapi privilege-nya dia untuk menjamin orang selamat kan. Nah, di situ sebenarnya haknya teman-teman yang berkendara itu bisa menjamin orang yang memang tidak punya proteksi. Kalau pengendara kan punya proteksi. Minimal helm. Pengendara mobil seatbelt, airbagnya punya. Nah, pejalan kaki belum bodi mobilnya. Nah, belum bodinya dia. Kalau lecet dikitnya marah-marah. Gitu. Kalau pejalan kaki proteksinya dia apa? Langsung proteksinya pejalan kaki cuma satu, bro. Dia tertib. Proteksinya dia itu. Kalau dia nggak tertib, berarti dia bagian yang memang mencelakakan orang lain. Gitu loh. Karena apa? Orang bilang, pejalan kaki semuanya kayaknya paling benar nih. Saya bilang enggak. Nah, udah dikasih zebra cross, dia masih belum mau nyebrang di situ. Berarti dia bagian dari menyumbang kan. Gitu. Nah, itu yang bagian dari perlu yang kita edukasi. Nggak semuanya pejalan kaki yang kita benarkan gitu. Jadi semua perlu kita edukasi, termasuk saya gitu. Mungkin suatu saat saya hilaf gitu. Oh iya ya. Gitu. Jadi yang perlu diedukasi, diingetin aja. Jadi nggak semuanya pejalan kaki itu didewakan, semuanya jadi benar, enggak gitu. Tapi paling tidak kalau kita melihat ketimpangan ya. Dari mulai marka, rambu, ya infrastrukturnya itu sangat jauh. Padahal kita bilang bahwa walkable city itu adalah salah satu piramida perjalanan di setiap perkotaan yang dianut oleh semua negara. Itu piramida terbalik, itu pejalan kaki di atas, pesepeda, baru bis, pengendara, sepeda motor itu masih di bawah. Bahkan paling bawah itu ada pesawat gitu, karena sangat tidak ramah banget. Piramida itu sebenarnya yang dianut oleh sistem transportasi dimanapun, tapi kalau di kita kebalik rutenya yang di atas gitu loh. Nah itu yang sebenarnya kita mau menuju ke sana, tapi ya lagi-lagi banyak obstacle ya. Dari mulai sistem regulasinya kita seperti ini, behaviornya kita gitu ya. Sampai ke penegakan hukumnya kita. Jadi itu kompleksitasnya kita itu cukup. Jadi kalau mau ya kalau mau mencari sesuatu yang kompleks kasusnya, datang ke Indonesia. Jadi di hampir semua sektor ya. Semua sektor ada gitu loh. Jadi mau apapun ada gitu. Jadi regulasi yang belum ada pokoknya kita adain gitu. Nah kalau tadi ditanya korelasi dengan angka kecelakaan, saya miris yang melihat bahwa kalau bicara pejalan kaki itu kan sekarang itu kurang, sebelumnya datanya kan 18 pejalan kaki di Indonesia setiap hari meninggal dunia kan. Nah tapi itu mulai turun di reportnya WHO yang Global Road Safety Reportnya itu yang di 2018 yang lalu kan mereka per 2 tahun kan. Nah itu kalau saya lihat itu udah menurun jadi 4 orang menurun gitu. Tapi kan itu masih di atas 10 orang. Nah ini yang sebenarnya ini bagaimana caranya ya kalau bicara kolaborasi ya kolaborasinya itu memang benar-benar kolaborasi action. Jadi bukan kolaborasi event gitu. Iya. Sementara yang terjadi masih itu ya. Jadi masih kolaborasi event. Lu bro jadi gue nggak perlu jelasin sampai jauh ya. Kalau kolaborasi event antara kolaborasi action ya. Jadi kalau nanti gue jabarin nanti takutnya ada yang marah-marah gitu ya. Jadi ya eventnya nggak apa-apa tapi so what? Habis event tuh ngapain gitu loh. Atau event itu sebenarnya dipakai untuk tujuan apa kan? Nah iya. Untuk mencapai sesuatu kan. Tapi itu nggak kita bilang bahwa itu sesuatu yang haram atau sesuatu yang sesuatu yang salah, enggak. Tapi maksud saya ini selalu berulang kali setiap tahun dan kita nggak tahu endingnya ngapain gitu loh. Masa kita event organizer sih? Nah itu dia makanya gitu ya. Harusnya jadi agent of change-nya kan, bagaimana merubah behaviornya publik pada saat kalau kemarin saking gemesnya kita ketika ada orang bilang bahwa tatanan pengambil kebijakan kita akan merubah mental apa namanya itu ya, revolusi mental. Mau revolusi mental ya jalan raya, nggak usah lihat kemana-mana ya betul. Sesama mereka saja ya yang belakang-belakangan namanya orang lakson sampai 3 kali itu orang udah biadab saya bilangnya ya kan sekali saja sebenarnya udah cukup. Bahkan di negara lain itu mereka kayaknya sama sekali itu namanya horn, klakson dan yang lainnya itu sesuatu yang memang nggak sopan kan.
Iya. Jadi, termasuk ngedim lampu. Nah iya, ngedip lampu itu wah itu benar-benar itu apa? Saya bilang apa? Ini manusianya pernah tinggal di peradaban mana sih gitu ya? Bikin orang bisa celaka salah satunya. Nah itu yang sebenarnya yang saya lihat perjalanan ketika ngomongin isu pejalan kaki yang unek-uneknya publik sama ini belum ada yang mewadahi. Hadirlah koalisi pejalan kaki dan menjadi bagian, dan sebenarnya nggak perlu ada koalisi pejalan kaki kalau semuanya sudah beres dalam tatanan beres gitu. Yang ngapain? Kita cari aja yang belum ngomongin apa kayak perubahan iklim, ya, climate change gitu ya, yang nggak kelar-kelar sampai sekarang gitu ya. Bener. Ya. Atau energi terbarukan gitu. Nah itu terbarukan masih tetap baru, kalau terbarukan nuklir juga semua masuk di dalam. Ya. Nah inilah sebenarnya satu bagian ya sebagai isu yang nggak terlalu besar sebenarnya kalau kita melihat dengan isu yang gede-gede sekarang ngomongin apa pencemaran udara dan itu korelasinya ke sana kan. Ketika kita mendorong publik yang tadinya sehari-hari dia konsumtif bahan bakarnya tinggi kemanapun, anaknya saja sudah dikasih kunci sepeda motor, belanja di warung itu 50 meter gitu loh. Kan sebenarnya kita nggak ngelarang mereka ngasih seperti itu, tapi ada nggak yang lebih arif, yang lebih bijak? Kasih aja sepeda, kalau nggak jalan kaki aja dekat kok gitu loh. Dan itu kecuali anaknya sudah di atas umur benar-benar dia memang sudah layak mengemudi kan. Ini kan enggak, rata-rata masih SD. SMP, nah, jemput ayahmu di stasiun, anaknya masih SD suruh berkendara motor tuh, itu dan itu semua boomingnya ada di mana-mana. Nah lagi-lagi kalau kita melihat bahwa ya saya bilang dengan kata yang agak sedikit ya penegakan hukum kita memang masih carut-marutnya kacau. Ini ngomongin penegakan hukum lah ya. Jadi karena apa? Kalau kita baca detail tuh Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, itu kayaknya undang-undang kalau memang benar-benar diaplikatif banget, keren tuh. Jalan raya nyaman ya. Semuanya orang pokoknya gemeteran tuh kalau memang benar-benar mau benar-benar dilakukan penegakan hukum. Tapi lagi-lagi saya nggak senang kalau ngomongin penegakan hukumnya tebang pilih gitu. Tapi memang tidak powerful, nggak ada powernya gitu loh. Karena apa? Mungkin si penegak hukumnya sudah melihat kasus ini udah kompleks gitu loh. Jadi ya udah kita parsial aja deh. Ada media datang, kita penegakan hukum. Gitu loh. Jadi udah kayak lip service aja. Begitu ada media ngumpul, teman-teman, ayo di mana nih? Tungguin aja postingannya koalisi pejalan kaki, di mana yang ada parkir. Baru kita sikat gitu. Kan jadi seperti itu gitu ya. Tolong lapor ke salah satu aplikasinya kami gitu ya, kalau di Jakarta dan di kota-kota lain, baru nanti akan kami respon tindakan. Seharusnya ketika kita sudah belajar berkendara dan yang lain-lain ya, kita kan sudah punya kewajiban yang penuh kan untuk tertib dan yang lain-lain ya. Nah disitulah sebenarnya yang perlu kita anut bersama, nggak cuman jangan jadi gini, kadang-kadang saya agak malas ya berdebat dengan teman-teman yang ngomongin bahwa ini urusannya perut rakyat kecil. Jangan dibandingkan antara lu mau disiplin dan tertib dengan urusan perut. Itu loh. Kalau mau dibandingin, ini negara nggak bakalan kelar-kelar kita mau urusin. Yang korupsi gede juga urusan perut. Nah iya urusan perut. Ya. Perutnya dia dengan kroninya gitu. Benar. Jadi kalau mau ngomongin tertib lalu lintas dengan urusan perut, kan kasihan Pak, dia kan cuma kurir dan yang lain-lain. Ya enggak, kan dia berkendara Pak. Betul. Pada saat dia berkendara itu dia sudah dituntut untuk dia bisa tertib. Karena ada risiko bagi dirinya dan risiko bagi orang lain. Gitu. Jadi bukan masalah bahwa dia rakyat kecil, orang kecil yang butuh hidup dan yang lain-lain. Emang yang jalan kaki emang nggak butuh hidup apa? Kalau ditabrak mati, benar. Siapa lagi yang mau menghidupi keluarganya? Nah di situ. Jadi ketika kita bicara antara perut dengan disiplin dan tertib lalu lintas ya, dia harus dipisahin. Jangan selalu ini dipakai untuk mengcounter
gitu loh. Dan justifikasi untuk membenarkan gitu loh. Jadi ini yang apa biarin. Ya biarin aja udahlah. Iya. Cuman sebentar ngelawan arah aja begitu. Makanya selalu saya bilang ini salmon jalan raya nih. Iya benar. Kadang-kadang orang gemes tuh banyak sampai saya dimaki-maki. Ini kadang-kadang hashtagnya ngaco banget nih ngomongin salmon. Lah salmon itu kan lawan arus kalau dia mau nolorin kan gitu loh. Bener. Nah sama aja gitu. Jadi maksud saya ini kan umpatan yang memang agar mereka kena. Mau diomongin apapun, tertib kampanyenya dari pemerintah pun udah nggak didengerin, gitu loh. Karena apa? Semuanya disandingkan urusan lalu lintas ini dengan perut, udah nggak. Tapi kalau dalam konteks yang kompleks gitu, memang law enforcement menjadi signifikan ya. Karena menurut teman-teman. Karena itu garda terakhir udah. Okay. Karena apa? Kita bicara tertib lalu lintas nggak menjadi kurikulum. Iya benar. Ya kan? Paling nggak menghargai orang lain di jalan raya ya. Nah iya. Prinsip dasarnya kan itu. Nah PPKN udah nggak ada lagi kan? Iya benar. Zaman dulu gerakan disiplin nasional. Betul. Ya kan zaman dulu kita masih ada loh itu ya. Iya. Gerakan disiplin nasional itu masih ada zaman dulu ya. Kita di depan sekolah masih disuruh jaga gantian. Kalau orang mau nyebrang, dulu ada apa? PMR ya? Iya. Jagain di pinggir jalan, ngatur lalu lintas. Betul. Nggak ada lagi sekarang. Nyapu sekolah aja nggak ada sekarang anak sekolahan. Ya. Gimana mau ngomongin lalu lintas? Ya. Iya dan kebayang ya akses ke kendaraan itu terutama motor ya. Betul. Ini bukan nyalain pemotor. Ya, gue juga naik motor. Enggak. Kita nggak nyalahin dia sebagai pemotornya. Ya. Kita nyalahin dia adalah perilaku. Iya. Ya, kalau pemotornya nggak ada yang salah. Ya. Artinya yang naik motor, naik mobil kan nggak sama ya, punya peluang perilaku yang. Iya. Nah di situ, kalau selalu dibilang, wah itu kan gara-gara mereka bisa pakai mobil aja, makanya nggak tertib. Nggak juga. Banyak juga yang nggak tertib kok. Iya, nggak juga. Gitu. Nah inilah sebenarnya titik nadir bicara perilaku behaviornya kita di jalan raya ya. Ya sudah kompleksitasnya ya untuk mendetoksnya itu agak bingung kita supaya pulih tuh. Kalau dari kebijakan gimana? Kan asumsiku gini, teman-teman kan selama perjalanan KPK, iya hampir 1 dekade ini kan pasti sudah sampai mikir mempengaruhi kebijakan. Lalu berhubungan juga dengan stakeholder ya pengambil kebijakan lah. Betul. Nah selama ini teman-teman lihatnya gimana? Ada dari sisi kebijakan, saya ambil contoh satu. Ketika ada booming insidennya polisi pejalan kaki, gubernur mengeluarkan yang namanya bulan tertib teror. Itu kebijakan loh. Itu pergub kan? Itu pergub, ingub gitu. Dan itu nyebar ke kota-kota lain, membuat yang sama, hal yang sama. Berarti kan sebenarnya ini ada multiplier effect kan sebenarnya. Nah, tinggal konsistensi atau memang ini cuman hanya parsial saja. Tunggu aja kalau nggak ini. Nah disitulah sebenarnya isu ini yang kita rawat supaya tetap di jalurnya ya. Nggak dikit-dikit jadi konsultan gitu ya. Gue nggak ngomongin teman gue loh ya. Gue nggak ngomongin teman gue loh. Gue tahu siapa yang diomongin. Gue nggak ngomongin teman gue. Nanti salah kaprah lagi semuanya. Maksud gue ke situ ya. Iya. On the track aja lah gitu. Mau jadi apapun silakan lah. Maksud saya ketika ini tidak dijaga terus, dikawal, ya sudah, itu akan hilang dengan sendirinya. Dan kebijakan itu sebenarnya sangat berpotensi untuk bisa merubah behaviornya kita sebenarnya. Iya. Ketika kemarin ketika kita bisikin di DKI Jakarta, coba gandeng kepolisian, bikin razia uji emisi. Orang semua nyari bengkel kan, buat nyolok knalpot emisi gue. Padahal sekarang apa coba? Ya nggak ada lagi tuh. Iya kan? Benar. Sebenarnya ketika ada satu gebrakan yang memang komitmennya mau dilanjutkan terus, publiknya pasti manut. Iya sih, benar juga sih, karena menurut gue itu kan ada dua kejadian paling nggak yang bisa kita jadikan contoh ya. Satu helm, yang kedua seat belt. Kan dulu orang malas tuh pakai helm, pakai seat belt kan. Betul. Adapun dulu helmnya cetok. Iya. Sekedarnya ya. Yang orang bilang helm gayung kan. Dikit-dikit jadi gayung tuh kalau udah lepas. Iya, atau helm proyek. Helm proyek. Iya benar.
Nah itu jadi apa? Tapi saya masih gini bro. Ketika itu nggak menjadi kurikulum di kita, yakin saya itu ini masih akan seperti artinya ini. Memang secara masif harus juga dimasukkan di dalam pendidikan formal ya. Pendidikan formalnya kita. Ataupun itu menjadi ekskul. Iya. Paling nggak dikenalin lah ya. Dikenalin gitu. Jadi dalam 1 minggu itu ada sekali saja. Itu menjadi apa pelajaran pokok, bagian dari pelajaran pokok gitu. Ataupun itu ekskul atau apapun terserah lah itu. Kan ini seakan-akan jadi voluntary ya. Iya. Jadi itu menjadi apa report tahunannya teman-teman di kepolisian. Gue udah datangin di 100 sekolah di dalam setahun gitu ya. Ya tapi itu kan nggak akan mengubah apapun. Walaupun Anda bikin yang namanya apa sekolah lalu lintas tahap itu yang di beberapa tempat itu. Iya kayak di Cibubur. Kayak di Cibubur. Taman lalu lintas gitu ya. Tapi kan nggak melekat di anak sekolahnya gitu loh. Nggak kayak dulu kita gerakan disiplin nasional itu datang di pinggir jalan, cara apa pakai fluid gimana ya, cara ngatur lalu lintasnya gimana, cara nyebrangin orang gimana, itu kan diajarin dari dulu. Nah spirit yang dulu itu sebenarnya walaupun sudah zaman kolonial banget gitu ya, nggak apa-apa kalau memang dia masih aplikatif sekarang ya kita pakai. Masih relevan ya. Masih relevan dipakai sekarang. Nah itulah sebenarnya apa. Dan kalaupun nggak bisa, ini ada satu cara sebenarnya. Anak kecil pun sekarang kan udah pegang gawai. Ini sebenarnya teman-teman provider ini perlu dimanfaatkan sebenarnya. Ini satu bagian. Kenapa sih nggak manfaatin mereka tuh blasting ngomong tertib lalu lintas. Cuman berapa kalimat saja tuh. Jangan cuman Pak nomor rekening kami sudah kirim gitu. Aduh ini apalagi nih tiap hari dapat beginian nih. Iya. Atau mau tutup kartu kredit Anda. Gitu. Aduh ampun. Maksud saya hal-hal seperti ini kan bisa dimonitor oleh teman. Itu bagian yang memang bisa dipakai andilnya teman-teman Kominfo lah. Ya, jadi ketika angka kematian itu ya macam-macam lah cara kampanyenya gitu. Jadi setiap bulan itu minimal ada sekali aja blasting SMS itu di semua gawainya kita. Minimal itu pasti punya efek gitu. Iya, atau WhatsApp lah ya, blasting WhatsApp. Semuanya pasti itu ya. Jadi itu kan apapun harus kita tempuh untuk bisa menekan angka kematian di jalan raya. Tapi kalau dari perspektif pengambil kebijakan memang apakah secara jumlah ya, ini kan sebenarnya stakeholdernya banyak kan, bukan hanya polisi. Kalau tadi kan di level pemerintah daerah beberapa respon, tapi kan kita ada kementerian beberapa kan, ada kepolisian, ada parlemen. Nah dari peta pengambil kebijakan itu sebenarnya seberapa persen sih yang cukup punya perspektif untuk sefrekuensi dengan teman-teman? Nggak banyak sebenarnya, karena gini, karena semuanya urusan keselamatan itu semua ditumplokin ke polisi soalnya. Ya kan? Padahal kalau ketika bicara infrastruktur, pegangnya PU pastinya. Nah, jadi jangan cuman angka ini menjadi tabel saja. Angka kematian ini gitu. Jadi ketika ini menjadi sebuah, saya agak bingung ya, ini apa bisa kita jadiin darurat atau bencana aja apa ya? Karena kan bencana nasional gitu ya. 25.000 loh setahun loh. Bener. 25.000 setahun itu bukan nyawa bebek sama ayam, nyawa manusia loh. Gitu loh. Iya kan, kalau angkanya tidak fantastis, gue kira kan PBB juga abai ya terhadap. Kan sekarang PBB kayaknya juga masuk ke isu ini kan. Itu sangat kenceng malah gitu. Ngomongin di luar Covid yang sekarang ya. Keamanan jalan raya. Keamanan jalan raya, bahkan mereka tahun ini kampanyenya kan speed limitnya 30 km per hours itu kan. Karena memang jalan-jalan lingkungan sekarang yang terutama South Asia itu tuh paling rawan banget karena jalan-jalan besar mungkin dilihat sama mereka mungkin sudah cukup safety dari sisi infrastrukturnya, tapi jalan-jalan lingkungan ini kan untuk di kawasan-kawasan Asia terutama ya Indonesia, Thailand, Vietnam gitu ya, dan negara-negara tetangganya itu India itu
wah itu sangar-sangar tuh. Apa itu kayak jalan pembantaian aja tuh. Iya. Jadi kenapa dibikin 30 km/h ya karena memang batas ketika orang masih bisa safety untuk dalam rentan berapa meter pun orang masih bisa mengendalikan gitu. Sementara di kita mungkin nggak banyak orang yang tahu bahwa kita punya speed limit di jalan. Oh ada. Permenhub 101 tuh. Bukan, maksudnya nggak banyak orang yang tahu yang naik motor tuh, naik ya, kendaraan. Itu kan yang penting. Gasnya masih ada, remnya masih ada. Iya. Gitu loh. Yang naik mobil pun gue rasa nggak banyak yang tahu ada speed limit. Dan mereka nggak tahu ini gue di jalan nasional, di jalan provinsi, atau di jalan kota. Iya. Yang ada kan cuman hajar aja udah. Selama masih kosong, wah nggak ada yang lewat udah gitu. Jadi ini yang perlu sebenarnya kampanye-kampanye seperti ini ya. Kalau memang teman-teman di pemerintahan itu udah nggak didengerin, karena saya bicara trust ya. Ketika publiknya itu mengadu ke pemerintah, diresponnya lambat, itu akan menghilangkan trust. Akhirnya trustnya ke koalisi pejalan kaki. Koalisi pejalan kaki. Seharusnya dalam sehari 200 pengaduan lewat aplikasinya koalisi pejalan nggak perlu ada harusnya. Tapi yang menjadi masalah itu apa ya? Saya bilang kenapa ya dari seluruh Indonesia itu ngadunya itu, saya nggak ngambil ratingnya aplikasi gitu ya. Betul. Saya nggak jualan di situ karena apa yang mau dijual di koalisi pejalan kaki. Tapi melihat frekuensi pengaduan itu, berarti ada yang salah. Gitu loh. Ada yang salah bro. Salahnya di mana? Kan di pemerintahan setiap daerah itu kan punya laman pengaduan, kanal pengaduan. Apalagi sekarang ada pengaduan nasional namanya lapor kan? Lapor. Kenapa nggak ngadu ke situ? Jadi tinggal kita kawal. Nah ini enggak, Pak, tolong disampaikan. Maksudnya mereka apa? Berarti kalau mereka yang nyampein, berarti ada pressure yang kurang dan ada trust yang kurang. Bukan nggak ada sama sekali ya. Berarti ada trust. Selama ini mungkin mereka sudah mengadu, tidak direspon. Nah salah satunya koalisi pejalan kaki mengadu plus teman-teman dari IFV, International Federation Pedestrian. Jadi ada teman-teman juga berjaringan dengan teman-teman internasional, namanya IFV, International Federation Pedestrian. Itu adalah ketika sama kayak sistemnya inilah Amnesty. Amnesty Internasional. Jadi satu yang bikin semuanya rame-rame menggonggong gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh koalisi pejalan kaki. Satu-satunya member di Indonesia ya koalisi pejalan kaki. Bukannya Jumawa ya, tapi maksud saya ini perjuangannya panjang masih Ini perjuangan masih panjang banget nih gitu ya. Jadi ketika ada satu daerah yang kita publikasi dan yang lain-lain, teman-teman yang internasional juga bantuin. Gitu. Karena kita bilang ini low respon. Tolong kita sama-sama. Akhirnya terus sampai panas kupingnya gitu ya. Akhirnya oh ya udah nanti kita akan bangunkan infrastrukturnya dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya kan bukan niatannya kita membangun infrastruktur, tapi ini bagaimana sih peran aktifnya si pemerintah. Udah melihat oh iya ya, gue belum bangun di sini. Harusnya mereka nggak harus digebukin, dikepretin dulu baru dibangun sama dia gitu. Maksud saya di situ. Iya. Tapi apakah karena mungkin ini ya, nggak tahu ya. Gue ngerasa di Indonesia itu ada persepsi yang mapan, yang umum dipersepsikan orang yang jalan kaki itu orang yang nggak punya. Iya nggak sih? Atau gue salah? Itu benar. Sial. Okay. Itu benar. Bahkan di lingkungan saya juga begitu. Gitu ya. Mau kita jalan kaki. Jalan kaki. Panas bro katanya. Ngomong panas ya. Ini ada satu cerita yang lucu. Itu di Jalan Gatot Subroto. Saya mau wawancara di salah satu stasiun TV. Saya pakai payung terik panas. Ada 3 orang perempuan lewat. Laki-laki kok lemah amat. Dia nggak tahu kalau yang berpayung Batak tambah parah lagi gitu. Tapi begitu ngelewatin saya, ngeluhnya apa? Panas. Aduh. Nih gue pinjamin nih gitu. Maksud saya, ya apapun
climate-nya di kita, ya, cuacanya di kita, ya, namanya pejalan kaki itu, menurut saya, ya, bukan karena di Kota Bogor ya. Kota Bogor dulu semua orang, anak IPB ngomongnya kan, pokoknya di mana-mana bawa payung, romantis banget lah. Tapi kan kemana-mana, di kita ini musimnya 2, kalau nggak terik, ya hujan udah, itu aja, gitu. Ya, jadi ya selalu siap. Jadi makanya saya bilang ya payung itu ya salah satu bagian dari pejalan kaki yang nggak bisa dilepas. Nah jadi kalau melihat perjalanannya teman-teman di koalisi pejalan kaki ini bro, ke depan apa yang masih menjadi harapan ya? Meskipun tadi dirimu bilang masih ruwet lah ya, masih di belantara. Apa namanya antara ego sektoral, kebijakannya yang masih belum rata, bagaimana ngedorong apa namanya perubahan perilaku pengguna jalan raya gitu ya. Tapi ini kan sudah mau 1 dekade. Kira-kira ke depan apa sih yang mau jadi rencananya teman-teman, atau paling nggak mimpi lah apa 1 step yang bisa dilakukan gitu? Enggak, ini kalau mimpinya koalisi pejalan kaki, harapannya sebenarnya gini bro. Ini tatanannya membangun strukturnya fasilitas pejalan kaki ini kan sebenarnya bicaranya itu kan per kotak-kotak ya, karena apa? Kebijakannya kan daerah, ya semuanya dihandle bupati, gubernur, wali kota gitu. Maksud saya itu ada satu guideline ya, harapan koalisi pejalan kaki nasional yang bisa di follow. Yang itu saya harapkan dari dulu udah ngomong nih, kita bikin yuk yang namanya rencana induk pembangunan trotoar dari Sabang sampai Merauke itu. Jadi siapapun yang menjadi gubernur, wali kota, bupati, ketika sudah ada rencana induk ini yang selalu dipakai gitu. Dan itu belum ada memang. Itu ada, Jakarta udah ada. Jakarta udah ada. Jakarta itu sudah ada, dan bahkan mereka punya target kan. Saya ambil contohnya Jakarta. Jakarta itu kan punya target 2.600 membangun trotoar. Kalau saya hitung-hitung dengan kekuatan anggaran 40 tahun baru kelar itu. Mungkin gue nggak ada kali yang di situ, nggak ada kali bro. Umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi lihat dari range-nya, dengan targetnya mereka, dengan kekuatan anggaran, cuman bisa maksimum membangun trotoar itu 100 km per tahun bro. Lu hitung aja. 100 km per tahun, targetnya 2.600 km. Wow. Tahun lalu aja pandemi cuman 5 km, nggak nyampe kalau nggak salah. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak gini, otomatis semua dialihkan kan gitu. Jadi ya kita bersyukur walaupun siapa pemimpinnya, dari mulai Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot ke Pak Anies, masih pakai target itu. Dan nanti mungkin setelah Pak Anies atau masih beliau lagi di periode kedua atau siapapun nanti, ya kita harapkan masih pakai target itu. Jadi supaya ada satu guideline yang memang bisa terus dipakai gitu, supaya target itu terpenuhi. Gitu. Nah ini yang saya harapkan di kota-kota lain, kabupaten lain, provinsi lain, itu mengadopsi hal yang sama gitu, supaya nggak lagi bikin satu ya kayak pencitraan aja jadinya. Bahkan yang paling konyolnya lagi, ini setiap ada penilaian adipura entah apapun itu, semua pemimpin kota, daerah, ada beberapa lah, saya nggak ngomong semua, ada beberapa gitu. Kami mempercantik trotoar, membangun trotoar untuk mempercantik kota, kan lucu. Pak, trotoar itu kebutuhan, bukan barang hiasan gitu loh. Bukan ornamen ya. Bukan ornamen, bukan beautifikasi. Beautifikasi itu ikutannya setelah bangun, nanti ada fasilitas-fasilitas pendukungnya. Tinggal publiknya menilai. Kalau Bapak ngomong langsung yang nilai diri sendiri kan gitu. Yang paling banyak jadi spot foto Instagram itu artinya cantik. Instagram itu ya. Saya nggak ngomongin yang mana ya. Jadi maksud saya nggak apa-apa. Dan di setiap kota saya lihat gitu ya, saya agak membayangkan ketika ada spot wisata yang sudah ada di kota itu agak ditinggalkan karena apa? Ada spot baru yang memang gratis seperti trotoar nih, ya. Kalau minggu dulu, wah orang swafoto gila-gilaan gitu. Bahkan orang dari Ancol udah ketakutan, nggak ada yang mau datang karena apa? Banyak spot-spot yang memang buat anak-anak muda sekarang, buat tempat untuk swafoto. Gitu.
yang memang murah meriah, nggak bayar gitu ya, kayak taman budaya tuh, spot budaya ya, macam-macam lah, banyak sekarang gitu. Jadi ya destinasi wisata pun bisa kalah gitu loh. Mereka juga udah khawatir gitu. Iya. Tapi itu kan sebetulnya dalam arti perubahan perilaku warganya bisa jadi positif ya. Maksud gue gini, kalau waktu gue masih ngantor di Sudirman ya, itu kan kalau sore itu kan ada rombongan orang mau olahraga. Betul. Di GOR kan. Ya. Nah, di beberapa jembatan penyeberangan orang itu kan memang bagus ya, spot-spotnya. Nah, disitulah kemudian mereka sambil swafoto gitu di trotoar gitu. Nah, itu sebenarnya kan satu perilaku yang bagus ya, yang menuju ke kehidupan hidup yang lebih sehat lah gitu. Nah, makanya bro, tadi di awal kan saya udah bilang. Iya. Ketika struktur nggak terbangun, lo jangan harap kulturnya berubah gitu loh. Yang tadinya orang nggak pernah mau ngomongin, yuk ke Sudirman Tamrin ngapain? Ngupload Instagram. Sebelum dibangun ada anak zaman sekarang ngomong begini, nggak ada. Mau kemana? Ke Bogor, kemana? Kebun Raya, ngapain? Foto buat apaan? Instagram. Tapi sekarang mau naik apaan? Mau naik bis tingkat. Ada satu tuh, ya. JPO nggak tanpa atap, gue nggak mau soalin tanpa atapnya sebenarnya, gitu ya. Iya. Yang saya persoalkan itu bukan atapnya, bro. Yang gue persoalkan itu aksesibilitasnya. Emang pengguna kursi roda nggak mau swafoto di situ, mau juga. Iya, benar. Jadi saya bilang di koalisi pejalan kaki semuanya dikomenin ini kayak nggak ada yang bener aja nih kerjanya. Nyinyir aja. Iya, bukan, saya bilangin. Emang nenek sama kakek lu nggak mau swafoto di atas. Iya. Ya mau juga, terus gimana caranya? Naik tangga, mampus. Tangganya curam, bro. Iya, benar. Ya. Terus ibu-ibu hamil mau suruh swafoto di atas, nggak akses, nggak mikir apa ya? Maksud saya kalau kita mau bicara walkability dan kota pengen mau dapat penghargaan banyak, kotanya dibikin yang ramah dan inklusif ya. Inklusif, itu loh. Libatkan semuanya. Ketiknya makanya saya bilangin kan ada standar nih membangun sarana prasarana kota. Kalau koalisi pejalan kaki standarnya pahit banget. Standarnya kami itu kalau penyandang disabilitas bilang udah akses bagi dia, bagi semua pasti udah akses. Nah, itu setuju. Itu. Jadi saya pakai indikatornya mereka. Iya, setuju. Jadi jangan lu bilang lu udah bangun trotoar itu, orang selalu bilang trotoarnya udah layak. Saya bilang belum ramah. Bedakan antara layak belum tentu ramah, bro. Betul. Saya bilang, lah kan udah bagus. Iya. Tapi ujungnya trotoar itu masih ada kantin. Orang pakai kursi roda nyemplung. Saya bilangin. Terus salahnya di mana? Lu bongkar, lu bikin ram. Pengguna kursi roda baru bisa lewat. Kalau enggak, antara ujung ke ujung ratain, biar kendaraan yang lewat. Jangan orang yang lu susahin. Ini kadang-kadang semua kota ini dibikin jagluk dulu kantin, naik lagi. Gitu. Jadi sekarang minta ratain aja semua ujungnya gedung itu, yang pintu keluarnya gedung ratain, biar kendaraannya yang naik turun. Jangan orang yang disuruh naik turun. Iya, benar. Nah di situ yang selama ini yang kita perjuangkan hal-hal seperti yang selalu teknis. Makanya hati-hati, ya bukannya nakut-nakutin gitu. Nakut-nakutin juga apa? Nggak, maksud saya gini, koalisi pejalan kaki itu kan iseng. Isengnya itu nggak ketulungan. Ini pemerintah udah bangun infrastruktur nih. Kami ini datang, sosokan jadi auditor. Oke. Kami itu ada namanya audit sosial, bro. Oke, tapi itu menarik lah, itu menarik. Itu paling menakutkan bagi kontraktor katanya. Karena apa? Ini teman-teman koalisi pejalan kaki selalu bawa teman-teman disabilitas. Kan tinggal gue tanya, udah ramah belum buat lu? Belum, Pak. Ini ngapain ya diputer-puter ya? Fail. Ya suka-suka kita aja bikin fail. Ya, karena dia bilang nggak ramah buat dia. Kalau dia bilang, oh udah bagus ini, ya berarti bagus infrastrukturnya. Pak, ini di ujung kenapa ya? Dikasih kantin begini, nggak landai ya? Oh, udah fail aja. Ya dia kok yang ngomong. Makanya indikator kita itu paling rumit. Standar indikator kita ada teman-teman disabilitas. Mungkin memang sudah layaknya kita punya cara pikir yang begitu, bro. Artinya kalau kita mau declare kota atau provinsi yang inklusif, ya harus begitu. Standarnya makanya
Itu bukan objek ya. Saya nggak mau bilang mereka jadi objek. Nggak, karena kalau bagi teman-teman yang disabilitas itu sudah layak, maka bagi kita itu sudah sangat layak. Udah lebih dari Rama tadi gitu. Betul. Ibu hamil, ibu pakai stroller, masa ada kansir ngangkat lagi anaknya dari saya bilang, Pak saya mau nyebrang, cuman JPU-nya pakai tangga, anak saya pakai stroller gimana ya? Masa anak saya gendong, strollernya saya angkat tangan? Berarti nggak ramah cuy. Benar. Nggak ramah bro. Benar. Jadi itulah yang sebenarnya kalau kita mau bicara inklusif dan yang lain-lain, ini kota mau dapat penghargaan segambreng apapun kalau kota lu belum ramah, percuma gitu. Award itu percuma gitu. Ya. Entah dapat penghargaan dari kementerian apapun. Saya nggak mau yang ngomongin kota gue sendiri nih ya. Iya. Yang ngomongin kota friendly city. Friendly city maksudnya kita berteman cuy. Kita sekota. Jadi kita berteman. Oke. Kalau gue bilang di kota gue itu pejalan kaki nggak mungkin tertabrak di trotoar bro. Karena trotoarnya nggak ada. Iya. Jadi gue bakalan ketabrak di trotoar. Jadi salah orang kalau di kota gue itu bilang pejalan kaki ketabrak di trotoar. Enggak mungkin. Kenapa? Di trotoar yang nggak ada ya bakalan ketabrak di trotoar gimana? Iya. Jadi itu itulah sebenarnya suka dukanya teman-teman di koalisi pejalan kaki. Dari hulu sampai hilir kita harus melihat ini sebenarnya celah apa yang kita bisa masukin untuk bisa bagian dari sistem yang memang ya saya bilang udah carut marut ya. Karena kalau kita bilang ini udah mulai, enggak. Ini kalau kita bilang raportnya itu semuanya sistemnya transportasi di kita itu Jakarta itu masih baru nilai 4 sebenarnya. Karena bahkan baru-baru ini kita baru ngomongin TOD, Transit Oriented Development. Selama ini kan TOD kalau udah ada bis depan perumahan udah dibilang TOD kan lucu gitu. Ya. Karena apa? Kenapa saya bilang raportnya DKI saja yang ibu kota aja masih merah? Ini kita selalu ngomongin berita dimanapun kalau kita diwawancara atau apapun, ya, ngomonginnya benchmarknya apa? Sudirman Tamrin bro. Oke. Terus lu Cipulir lu apain? Iya. Ya, Lenteng Agung perbatasan sama Depok lu apain? Emang tuh Jakarta coret? Kan kagak gitu loh. Terus kota yang lainnya nggak diomongin Pak? Ya semua kota. Cuman gue mau ngomongin tuh kota itu apanya mau gue omongin? Nggak ada yang bisa gue omongin. Trotoar aja nggak ada. Terus lu ngomongin apaan gitu loh. Oke. Nah itu jadi ya itulah sebenarnya perjuangan yang masih panjang gitu ya. Bukannya teman-teman jadi Segovara gitu ya. Tapi paling tidak ini menjadi satu bagian yang memang saya selalu bilang ke teman-teman di adminnya koalisi pejalan kaki. Kalau semua orang sepaham dengan koalisi pejalan kaki, setiap kita ada publikasi, saya bilang dibubarin aja koalisi pejalan kakinya. Ya berarti semua orang udah sepakat dengan kita. Jadi kalau orang ada yang nyinyir maki-maki di koalisi pejalan kaki itu benar. Berarti mereka masih mau mengcounter apa yang kita publikasi. Nah kalau semuanya dibilang oh iya benar ini, ya berarti kan udah nggak ada lagi cerita bahwa kita bertransportasi di kita ini berarti udah semua benar semua gitu. Tapi ketika ada orang yang masih konflik entah itu di argumen dan yang lain-lain, nah disitulah ruang diskusinya kita bro. Gitu loh. Jadi jangan semuanya satu arah. Pokoknya apa yang kita posting itu semua benar, enggak. Ketika ada orang yang kontra dengan postingannya kami, itu saya senang. Karena apa? Ruang diskusinya baru kita buka. Jadi ya kita jangan diajarin lagi ngomongin alam demokrasi. Jadi teman-teman admin yang masih muda-muda ini kadang-kadang kalap nih. Pengen saya delete, jangan saya bilang. Jangan ngikutin ya orang-orang yang suka begitu. Biarin aja, alam demokrasinya begitu. Gue orang itu diajarin sama senior-senior begitu. Benar. Benar. Jangan kalau dia udah ngomongnya kontra dengan kita habis itu udah.
divakumin aja komenannya, nggak perlu di. Ya. Saya bilang enggak, berarti kita memutus diskusi. Ya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya gitu ya. Gue nggak ngomong apa-apa. Cukup lo representatifinnya sendirian ya. Nanti gue kena delik lagi repotnya. Ya. Apa-apa kan dikit-dikit delik. Oke, sip. Terima kasih banyak nih, Bro Alfred ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi untuk terutama nanti kalau ulang tahun ya, pas perayaan ulang tahun. 1 dekade. Iya, 1 dekade boleh kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oh iya, penting ya, karena saya harapkan juga nanti Bro Danar juga bisa ada teman-teman kaula muda dari daerah-daerah dari Koalisi Pejalan Kaki, chapter daerah-daerah nih. Ada Surabaya, ada Bandung, ada Lampung, ada Bogor, ada Malang, Garut juga ada. Jadi teman-teman itu cukup, maksud saya gini, oh ternyata gue ini ternyata udah out of date ternyata. Karena apa, pemikiran mereka keren loh, berlian loh. Iya, bikin begini, begitu mereka nge-share nih di grupnya Koalisi Pejalan Kaki, wah keren, gue nggak kepikiran loh. Ternyata banyak amunisi yang dimana zaman gua malu bro, ini zaman kolonial nih ceritanya ya, sama dengan zaman milenial sekarang. Ya udah, kita sadar diri aja bro, gitu loh. Jadi pemikiran-pemikiran yang anak sekarang, karena memang itu yang digandrungi. Jangan sosok ikut-ikutan zamannya mereka sekarang. Kita tinggal manut aja udah gitu. Iya ternyata begini loh. Kasih ruangnya ya. Kasih ruang mereka. Bahkan sekarang koordinatornya Koalisi Pejalan Kaki, anak muda keren bro. Oh ya? Iya. Anak muda. Gue nggak mau. Seharusnya dia yang datang di sini nih. Cuman karena lu nunjuk orang, gue datang. Iya kan, sebagai sahabat. Nah itu dia makanya. Jadi teman-teman media pun kalau misalkan 22 Januari itu kan Hari Pejalan Kaki yang dideklar sama Koalisi Pejalan Kaki. Selalu yang dikejar saya. Dia sekarang. Abang gimana? Ya di balik layar lah. Regenerasi gimana? Kita kan diajarin regenerasi. Teman-teman jurnalis juga diajarin regenerasi. Masa lu terus gitu kan? Jadi ketika udah regenerasi, saya kira ini udah bagian bahwa ya ternyata anak-anak muda sekarang itu lebih brilian untuk bicara. Tinggal mereka diarahkan bahwa caranya begini loh. Tapi kalau mereka punya ide apa, jangan sekali-kali kita otak-atik tuh. Udah, mending idenya mereka biarin saja, nanti tinggal publik yang menilai seperti apa. Gaya bahasanya dia menjawab teman-teman media, nanti salah salah. Lu punya gaya bahasa sendiri, pakai. Jangan ngikutin gaya bahasa gue. Karena zaman gue mungkin seperti ini, zaman kolonial, zaman milenial, lu kasih tahu aja gaya lu seperti itu. Gue nggak mau ngatur-ngatur gitu, ya. Gue cuma ngatur lu ketika lu jadi sesuatu yang akan memberatkan komunitas ini gitu loh. Entah lu jadi konsultan kan, entah jadi apa gitu ya. Itu bro, jadi itulah sekelumit hadirnya Koalisi Pejalan Kaki di ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Ya semoga masyarakat bilang ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, karena kita tetap nggak mau keluar dari jalur. Kita masih on the track di situ, bicara nyawa manusia, nyawa para pengendara, gitu ya, nyawa semua yang ada di jalan raya. Bagaimana caranya kita bisa menekan risikonya tadi, risiko kecelakaan ya, baik dari mulai anak kecil sampai orang tua. Nah, itu kita bagian kecil, karena teman-teman banyak juga yang lebih besar gitu ya, yang memang sudah lebih masif kegiatannya, advokasinya dan yang lain-lain ya. Semoga ya hadirnya Koalisi Pejalan Kaki ini bisa memberikan satu edukasi yang memang dilihat orang ini sesuatu yang memang bisa bermanfaat bagi publik umumnya. Keren. Terima kasih sekali lagi. Bro. Sukses terus buat teman-teman Koalisi Pejalan Kaki. Sama-sama. Bro dan siap.